belajar lebih lagi mendalam dengan Engkau. Kami boleh mempelajari, mendalami firman-Mu. Mari Roh Kudus, Kau berikan kami hikmat pengertian. Mari Tuhan, biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang merupakan rencana-Mu, apa yang harus kami lakukan dan kami kerjakan di akhir zaman ini Tuhan. Sehingga kami mau maksimalkan hidup kami, sehingga kami mau berarti dan berguna bagi kerajaan surga. Sehingga di sisa hidup kami ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Boleh Kau pakai jadi alat-Mu yang mulia. Biarlah terus Tuhan Roh Kudus, berikan kami kekuatan, kesanggupan, kemampuan. Berikan kami Tuhan rencana jalan-jalan-Mu di depan kami. Singkapkan semua selubung-selubung yang menutupi mata hati pikiran kami. Kami cabut semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Terbuka di dalam nama Yesus. Roh Kudus, terus menyingkapkan kehidupan kami. Dan semakin kami melekat kepada Engkau, Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Sehingga kami boleh berakar kuat, bertumbuh dan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya mau membagikan, men-sharekan tentang doa puasa yang menembus surga ya. Ada banyak yang komen, ada banyak yang WA untuk menanyakan, Bu Maria, bagaimana sih doa puasa itu? Nah, saya mau menyampaikan apa yang biasa saya lakukan dan kerjakan ya dengan doa puasa ini. Dan juga ada kesaksian-kesaksian hidup saya, dan biarlah semua boleh menjadi berkat. Sebelumnya saya mau membaca dulu firman Tuhan di dalam Matius 17 ayat yang ke-14. Perikopnya, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata pada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Amin, saudaraku. Demikian juga saudara yang mengalami masalah-masalah dalam kehidupan, biasanya baru orang mengambil doa dan puasa ya. Seperti saya juga dulu jarang, bahkan tidak pernah berpuasa. Bahkan orang tua saya pun tidak pernah mengajarkan tentang berpuasa ya. Mungkin gereja-gereja Protestan ya dulu kurang menekankan untuk berpuasa ya. Tapi saatnya kita, generasi-generasi kita ini, karena banyak sekali masalah, banyak sekali pergumulan, banyak sekali tekanan, apalagi sekarang corona di mana-mana udah setahun lebih belum selesai, belum lagi krisis ekonomi, belum lagi masalah sakit penyakit, belum juga masalah, berbagai masalah ujian dalam hidup ya, membuat manusia tertekan, membuat manusia hilang harapan, saudara. Maksudnya bingung, stres ya akan saat-saat sekarang ini. Karena banyak dikatakan dalam firman, pada masa-masa akhir zaman ini terjadi masa-masa yang sukar, lebih sukar lagi daripada masa yang lalu, saudaraku. Nah, kemudian saya teringat tuh waktu tahun 2016 saya juga mengalami tekanan krisis ya untuk ekonomi khususnya. Saya juga udah hampir kedua kali itu menjual ruko. Ya udahlah, jual aja, kayaknya kita udah nggak bisa ada perputaran gitu kan.
Nah, pada saat saya tertekan, nah saya ke puncak, saudara, ikut satu retret ya. Nah, kemudian pada saat setelah pulang retret, saya mempunyai keteguhan hati untuk mengambil doa puasa ya. Benar-benar doa puasa yang tidak pernah saya lakukan sampai 40 hari, saudara, waktu 2016 itu. Nah, kemudian saya makan sekali sore ya, jadi berpuasa sepanjang hari, hanya makan sore, saudara, selama 40 hari waktu itu ya. Nah, kemudian disitulah Tuhan bukakan jalan ya, Tuhan bukakan pintu kelimpahan lah ya bagi kami ya. Semenjak itu terus menerus Tuhan pulihkan ekonomi keluarga kami. Saya percaya saudara pun bisa mengambil doa puasa ya. Misalkan memang di Alkitab tidak ada ketentuan ya. Paling puasa kayak Tuhan Yesus 40 hari, puasa Musa juga 40 hari. Ada juga puasa Daniel 21 hari hanya makan sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Mengenai waktunya, saudara bisa ya, mungkin yang baru mau belajar untuk berpuasa, saudara bisa lewati makan pagi. Biasa sarapan pagi, makan siang, makan sore. Nah, saudara bisa puasa nggak makan pagi, hanya makan siang, makan sore ya. Nanti kalau udah kuat, nggak makan pagi, nggak makan siang, hanya makan sore ya, saudaraku. Apalagi kalau yang masih baru nggak kuat nih, boleh hanya minum air putih saja sedikit ya, misal kering seteguk 2 teguk. Nah, tetap nanti buka pas buka ya, saudaraku. Jadi kita puasa ini melatih ya kedagingan kita ini dimatikan ya. Saya juga ngalami, benar saudara, pada saat saya berpuasa itu saya mau marah bisa ada yang nahan, jadi sabar sabar ya. Kita mau emosi, tenang, tenang. Jadi ada satu kekuatan Roh Kudus yang dalam kita itu menguasai daging kita ya. Sehingga kita bisa lebih sabar, lebih penguasaan diri, dan kita juga bisa lebih melekat sama Tuhan. Ya, ada kemarin yang WA saya share tentang keadaan hidupnya. Bu Maria, saya kayaknya susah nih buat puasa karena saya ada mah, katanya gitu ya. Tapi kalau saudara dengan iman ya, maka dikatakan tadi dalam firman, kalau kamu ada iman sebesar biji sesawi saja, kamu lakukan. Itu bisa memindahkan gunung persoalanmu. Jadi saya bilang kalau yang sakit mah atau sakit apapun, dengan iman lakukan puasa ya. Maksudnya percaya aja. Maksudnya mengambil doa puasa misalkan sehari ya kan, nggak apa-apa, kita melatih ya. Katakan di dalam nama Yesus, aku mengambil doa puasa dan aku hidup dalam kesehatan ilahi. Saya juga dulu ada mah saudara, tapi sekarang udah tidak pernah muncul lagi ya. Dulu kan kadang mah, kadang enggak, kadang mah, kadang enggak. Tapi pada saat saya ambil doa puasa, melatih terus daging kita, manusia, daging kita ini disalibkan ya. Dengan puasa itu disalibkan saudara. Ya, yang diberi makan manusia roh. Ya, saudara. Jadi kita berpuasa itu bukan nahan lapar doang saudara ya. Kebanyakan kalau orang nahan lapar, nahan haus, nahan lapar, itu namanya diet saudara. Jadi harus dengan baca firman, berdoa, lebih perbanyak. Walaupun misal saudara bekerja, saya juga bekerja ya. Sambil bekerja kita memuji Tuhan, berbicara dengan Tuhan ya. Dan juga kita ngobrol di hati dengan Tuhan. Nah, ada waktu misal istirahat jam makan siang, kita ganti dengan makan firman saudaraku ya. Jadi saudara isi dengan firman Tuhan, dengan pujian doa terus saudara ya, terhubung dengan surga. Jadi bukan satu diet ya. Mungkin bisa juga sekalian diet ya. Tapi fungsinya doa puasa itu membuat daging kita lemah ya. Sehingga manusia roh itu yang muncul itu khususnya saudaraku ya. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu gak bisa ngusir setan jenis ini, karena jenis ini harus disertai dengan doa puasa. Saudara tahu ya, kalau dengan doa dan sering berpuasa itu ada power, ada kuasa Tuhan makin kuat dalam diri kita. Sehingga setan pun tahu ada orang yang punya kuasa, ada orang yang punya urapan, ada yang enggak. Ada yang biasa-biasa saja, Kristen biasa-biasa saja, anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Oleh sebab itu, saudara, mari kita lebih lagi mengambil ya doa puasa ini. Sangat besar khasiatnya, sangat besar
fungsinya dan kegunaannya bagi setiap anak-anak Tuhan. Apalagi saat sekarang ini saudara ya, krisis ekonomi di depan kita. Baik melatih kita, anak-anak kita juga untuk mengambil doa puasa ya. Belajar saudara dari hal-hal yang kecil. Bisa puasa dari 1-2 hari atau seminggu, komitmen ambil sehari 2 hari. Kalau saya udah ngambil kadang 40 hari, 40 hari, 40 hari ya, Tuhan bawa ya. Saya kemarin itu tahun 2020 dari awal Januari itu saya ambil puasa 40 hari karena ada satu kekosongan dalam diri saya. Tuhan, apalagi ya, gimana lagi ya hidup ini, kayaknya stuck gitu loh ya, terhenti, apalagi nih gitu loh, gimana lagi nih hidup saya. Akhirnya saya ambil 40 hari puasa, belum terjadi apa-apa saudara. 40 hari lagi corona yang kedua. Nah saya nggak terjadi apa-apa. Maka jangan kecewa ya saudara, kalau misalnya udah doa puasa kok nggak terjadi apa-apa, kok nggak ada terjadi mujizat, kok nggak terjadi pertolongan. Itu semua kan kembali ke kehendak Tuhan. Yang ketiga kali saudara saya ambil doa puasa waktu tahun 2020. Maka disitulah saya terdorong oleh Roh Kudus memberi kesaksian di hidup untuk bersaksi. Nah sekarang saya buka channel sendiri, saya percaya itu juga Tuhan yang berkarya bekerja supaya melalui channel YouTube ini banyak jiwa-jiwa dikuatkan, didewasakan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan dalam hidup saya. Tuhan bawa naik lagi. Kadang di PD juga, di persekutuan doa saya kan, saya juga suka ngomong nih ya, saya berpuasa begini. Ada juga yang negatif ya, Ci Maria kalau puasa jangan ngomong-ngomong. Saya bilang, saya kalau ngomong itu maksudnya untuk menghimbau, bukan saya sombong ya, saya udah berpuasa begini. Tuh saya sombong, bukan. Karena yang tahu hati kita kan Tuhan sama kita kan. Maksud saya supaya kita mengambil doa puasa itu, supaya kita itu belajar ya, menyalipkan daging. Seringkali kita daging ini mau berontak, daging ini mau menguasai roh, sehingga roh itu yang dalam kita tidak muncul, tidak terbreak gitu loh, tidak keluar gitu. Itu yang harusnya yang kuat, yang muncul. Manusia roh kita itu yang harus muncul dengan doa puasa itu, mematikan kedagingan kita ya saudara. Jadi doa puasa itu bisa dilakukan terserah saudara, mau harinya kapan, mau waktunya kapan ya. Nah yang penting pas sudah buka jangan langsung makan rakus saudara ya. Waduh, kayak pelampiasan saudara. Makanlah yang lembut-lembut dulu, misalkan sup-sup, atau saya biasanya minum air hangat ya, air hangat ya. Kemudian sup-sup, bolehlah, baru makanan keras ya. Jadi beri waktu untuk buka juga, misalkan dalam 3 jam itu buka ya, nggak langsung dalam satu sekali buka langsung makanan banyak-banyak, enggak. Kita juga harus tahu diri ya saudaraku, tahu kondisi perut kita kan. Selama berpuasa lapar saudara ya, apalagi puasa Ester. Nah ada juga puasa Ester 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum saudara. Itu nih usus di perut kita nih bisa kriuk saudara ya. Perintahkan dalam nama Yesus, usus perut kuat ya, engkau puasa selama 3 hari 3 malam. Diperkatakan saudara kepada usus kita, ada mulut ada kuasa ya. Kau kuat, engkau tahan ya, jangan kriuk-kriuk lagi ya. Saudara, itu yang saya alami dan saya percaya lewat doa puasa itu sangat besar khasiatnya. Dan jangan, ada juga pesan Tuhannya, jangan bilang tuh berpuasa tuh bayar harga. Tidak, harganya sudah lunas dibayar Tuhan di atas kayu salib. Kenapa kita mengambil puasa? Itu bukan bayar harga. Saya tidak pernah bilang berpuasa itu bayar harga. Saya bilang, Tuhan, saya mau ambil puasa, saya mau merendahkan diri saya mau mencari rencana Tuhan, saya mau cari kehendak Tuhan dalam hidup saya, sisa hidup saya. Tuhan pakai, Tuhan apa, Tuhan bukakan Tuhan. Jadi kerinduan saya itu hanya untuk dipakai Tuhan jadi alatnya. Oleh sebab itu kalau saya belum menemukan rencana jalan Tuhan, saya ambil doa puasa saudaraku. Demikian juga saudara, mungkin ada tekanan masalah hidup ya, ambil doa puasa, sehingga masalah itu ada di bawah saudara. Saudara ada di atas permasalahan. Saudara bisa kuat, bisa menerobos. Saudara bisa membalikkan keadaan dengan roh yang kuat. Ya, pada saat roh kita, daging kita lemah, roh yang kuat,
iman muncul ya, sebesar biji sesawi itu bisa memindahkan gunung. Jadi saya percaya dengan doa puasa itu bisa membuat roh kita kuat, sehingga masalah itu seperti gunung yang dengan iman bisa kita pindahkan. Ya saudara, mulai hari ini ayo belajar berdoa dan berpuasa, banyak ambil merenungkan firman, karena lewat pembacaan kitab suci iman kita muncul, lewat penganiayaan, lewat masalah, lewat pergumulan hidup, lewat sakit penyakit, itu akan muncul iman ya saudaraku. Jadi berpuasa ini menguatkan iman kita untuk memindahkan gunung, untuk mengusir setan, mengusir setiap masalah, mengusir setiap pencobaan-pencobaan yang bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Ya, kita lewati semuanya bersama dengan Tuhan dan kita jadi lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah subscribe YouTube channel Pas Agape. Saya percaya saudara terhubung dari roh ke roh dengan YouTube ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang membutuhkan kesaksian-kesaksian, supaya ada banyak jiwa-jiwa yang bertobat ya, yang dikuatkan, yang bertobat. Jangan lupa komen juga apa yang menjadi pesan untuk kemajuan YouTube ini ya. Dan juga kalau ada yang mau bagi kesaksian atau yang mau didoakan, saya sudah berikan nomor WA saya, ada di deskripsi saudaraku. Jadi semua yang sudah subscribe YouTube channel Pas Agape bukan satu kebetulan. Saya percaya banyak YouTube channel lain, tapi Tuhan sudah tempatkan saudara di YouTube ini. Kita bersama-sama bergerak menyelesaikan amanat agung Tuhan, menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita sampai kepada akhir zaman. Jadi saudaraku, saya menganggap saudara yang sudah subscribe itu adalah pasukan Tuhan Agape, kasih Tuhan yang melekat dalam diri kita. Jadi yang sudah subscribe, saya sarankan untuk menjadi pelaku-pelaku firman ya. Misalkan tentang doa puasa, saudara lakukan ya. Terus mengenai deklarasi firman Tuhan, saudara kerjakan juga, catat firman-firman yang mengena di hati saudara. Saudara catat, saudara perkatakan dengan iman ya. Itu akan jadi ya, akan terjadi percepatan pemulihan dalam segala sesuatu. Dan juga kalau saudara, pas saya bilang ayo kita bangun tiap hari mesbah doa, saudara usahakan semua yang subscribe itu doa pagi. Karena pada waktu pagi hari Tuhan mempertajam pendengaran kita setiap hari saudara. Minta urapan baru, minta kasih yang baru ya. Jadi yang subscribe ini dari roh ke roh kita menyatu saudara, dan terus kita terhubung dengan surga. Jadi jangan lupa saudara bisa share ke teman-teman, subscribe, share, like ya. Jangan lupa like ya, gini, komen, dan juga beritakan Injil lewat YouTube Pas Agape. Jadi saya membuka ruang juga saudara untuk bersaksi, bisa kirim videonya ke saya lewat Telegram ya, yang sudah disediakan nomor WA-nya. Dan juga diingatkan untuk terus kita sharekan ya ke teman-teman maupun yang mungkin belum mengenal Kristus. Jangan takut saudara, saya juga share ke teman-teman yang belum mengenal Kristus, sambil kita berdoa, Tuhan jamah, Tuhan lawat supaya mereka mengalami pertobatan. Itu yang menjadi rencana Tuhan melewat YouTube ini, yaitu penjangkauan jiwa-jiwa, dan yang kedua memberi makan orang yang miskin. Jadi saudara, dengan saudara subscribe, share, like, komen, secara roh
saudara diberi makan oleh firman, ya kan? Kedua, saudara itu dari YouTube ini kan ada penghasilan. Seluruhnya saya berikan untuk penginjilan dan juga diakonia. Karena banyak juga yang telepon WA saya masalah pribadinya banyak banget, saudara, dari ekonomi yang kesulitan, yang sampai pindah, diusir dari rumahnya, ngontrak apa. Itu saya rindu juga memberi. Jadi dari YouTube ini saya baru tahu juga bisa menghasilkan uang, ya saudara. Jadi bukannya saya yang mau uangnya, saudara, enggak. Dari kita, oleh kita, kembali kepada kita semua. Ya, jadi saya menganggap saudara dan saya kita bersatu di dalam rencana Tuhan. Ya, jadi keuangan bukan menjadi problem. Surga tidak pernah kekurangan. Ya, jadi saudara yang tergerak untuk memberi, sudah ada nomor rekeningnya. Kalau belum tergerak atau ini, saya tidak harus ya, maksudnya saya percaya saudara jika terhubung dengan Tuhan ada satu kasih, yaitu kasih untuk memberi, ya. Saya juga 100% kehidupan saya, keuangan saya juga sering memberi, menabur, ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk subscriber dalam 1 bulan aja. Dalam Januari sudah 5.000, dalam 1 bulan aja 5.000. Terus ada menantu saya bilang, tante mau berapa subscriber? Saya bilang 1 juta. Saya bilang, ya, bukan dengan ambisi pribadi, bukan. Karena YouTube channel di luar Kristen aja, ya, maksudnya belum mengenal Kristus aja, mereka sampai subscribernya jutaan, saudara. Apalagi ini YouTube channel Tuhan, kita bawa sampai kekekalan, sampai surga, ya. Ujung YouTube channel ini memang sampai akhir zaman, saudara. Ya, jadi harus lebih berkuasa, lebih powerful. YouTube channel ini menyuarakan Tuhan. Dan juga Tuhan sendiri bekerja, malaikat-malaikat Tuhan juga bekerja melalui YouTube ini. Jadi saudara, ayo bergerak bersama saya. Jadi saya menganggap saudara yang subscriber itu rekan sekerja Allah bersama saya untuk penuaian jiwa-jiwa dan juga diakonia. Akan ada masa kelaparan di depan kita. Ayo kita memberi dan membagi. Jangan pelit, jangan kikir, karena surga tidak pernah kekurangan. Surga jalanannya dari emas. Ya, kita di bumi perlu uang, di surga sudah tidak perlu uang lagi. Ya, puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih dan terus terhubung dari roh ke roh. Haleluya, amin.